Sampurasun Sobat Ton. Hai, aku Hadi, Kakang Bali yang spesial hari ini aku mau coba bagikan perjalananku untuk mengelilingi Bali. Perjalanan kali ini aku kasih nama 360 derajat Bali. Kenapa demikian? Karena aku akan mengelilingi Bali sebesar 360 derajat. Nah, aku akan coba untuk mengelilingi di 9 kota kabupaten yang ada di Bali, dan kota kabupaten pertama yang akan aku kunjungi adalah Kabupaten Jembrane. Dan sekarang aku mulai dari Kabupaten Tabanan. Kita akan coba untuk perjalanan menuju Jembrane seperti apa. Dan tentunya di video kali ini juga aku akan bagikan mengenai budget keliling Bali aku habis berapa sih? Nah, buat yang penasaran dan yang mau ikutin keseruan perjalanan aku pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Karena kemungkinan besar video ini akan aku coba buat beberapa part yang tentunya akan semakin seru. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ya, kita mulai perjalanannya. Let's explore with Kakang Bali. Ternyata hujan. Sekarang perjalanan kita mulai dari Kabupaten Tabanan, dan aku ini berangkat sekitar pukul 7 pagi. Dan tujuan pertama aku adalah pom bensin. Karena hari ini aku mau coba isi full tank. Karena kemarin masih ada 3 garis, jadi kurang lebih hari ini aku mau isi sekitar 50.000 untuk menuju destinasi pertama di Kabupaten Jembrane. Kira-kira bakal cukup sampai mana? Kita lihat nanti. Di perjalanan kali ini kita pakai motor kesayangan aku. Ini tipe Honda PCX 150cc, dan ini adalah motor pertama yang aku beli di Bali. Jadi aku kurang lebih sudah 2 tahun di Bali, dan ini adalah motor pertama aku. Aku kasih nama Betty. Nah, kenapa Betty? Tadinya mau Besti, cuman Besti itu sudah terlalu basic. Jadi aku biar ada kesan hangat, aku kasih nama Betty aja biar agak sedikit lucu dan juga menggemaskan. Perjalanan ke destinasi pertama ini kurang lebih 1 jam. Jadi aku bakal menikmati jalan pada kesempatan kali ini, pada perjalanan hari ini, karena di perjalanan hari ini pasti banyak hal yang aku temukan yang sangat menarik. Salah satunya adalah aku akan melewati salah satu gapura yang viral. Kenapa viral? Karena ini adalah gapura yang menghabiskan dana sekitar 4 miliar. Jadi Kabupaten Tabanan itu bikin sekitar 3 atau 4 gapura sebesar ini di beberapa titik di Kabupaten Jembrane Tabanan, Badung Tabanan, dan juga Buleleng Tabanan. Dan di sini adalah jalan terfavorit. Kenapa terfavorit? Karena di sebelah kiri aku itu langsung terhampar lautan yang langsung terhubung dengan samudra. Ini adalah kawasan Pantai Yehle yang ada di Kabupaten Jembrane, dan biasanya ini dijadikan tempat untuk istirahat kalau misalkan ada teman-teman yang touring menuju ke Bali. Di perjalanan kali ini pun ada suatu hal yang sangat menarik, karena kan memang aku juga ini pertama kali untuk explore Jembrane. Biasanya aku kalau ke Jembrane itu cuma lewat untuk menuju Gilimanuk. Nah, kali ini aku main dan explore di Jembrane benar-benar pertama kali. Jadi otomatis aku bertanya kepada Google Maps. Tapi salahnya aku lupa untuk settingan menggunakan mobil, karena biasanya yang pengalaman aku kalau misalkan traveling ataupun berpergian menggunakan Google Map, kalau menggunakan sepeda motor biasanya diberikan jalan alternatif yang kecil dan mengagetkan. Dan betul saja, aku langsung diberikan kejutan-kejutan di mana aku diarahkan melewati jalan di tengah hutan. Tapi kagumnya aku adalah walaupun di tengah hutan, ini hampir 90% jalan yang aku lalui itu bagus gitu ya. Jadi secara tidak langsung ini membuat aku cukup takjub juga nih sama pemerintah Kabupaten Jembrane yang memang memberikan akses sampai ke dalam, sampai ke hutan-hutan seperti ini. Tapi ketika aku lihat di maps, ketika aku cek, ternyata jalan ini memang lebih dekat, sekitar 20 sampai 15 menit ya, 15 sampai 20 menit untuk menuju ke lokasi yang pertama. Jadi saran aku nih ya buat kalian-kalian yang mau road trip ataupun mau berpergian kemanapun itu, kalau misalkan kalian mau pakai jalan yang cukup besar, lebar, dan juga nyaman, aku saranin kalian setting di Google Map kalian menggunakan mobil ya, karena biar kalian nanti tidak tersesat sih ya, tidak diarahkan ke jalan alternatif seperti yang aku alami ini. Tapi aku cukup puas juga sih sebetulnya dengan pengalaman pertama ya, mengeksplor Jembrane, tapi diberikan jalan yang cukup ekstrim ya di tengah hutan seperti ini ya. Aku juga
bingung, ini tidak ada masyarakat sedikit pun. Ada sih tadi ya, cuman kayak ini tuh bener-bener di tengah hutan guys, jadi kayak bener gak sih di jalannya gitu. Sampai beberapa kali aku berhenti untuk memastikan bahwa ini adalah rute yang benar yang aku lalui untuk menuju destinasi pertama di Explore Jembrane. Oh iya guys, aku juga sampai lupa kalau misalnya di Bali itu, kalau ada kata yang berakhiran A itu dibacanya e. Jadi kayak misalnya Jembrana ini sebetulnya secara penulisan Jembrana akhirannya A, tapi di penulisan di pelafalan itu jadi Jembrane. Jadi dari tadi aku ngomongnya Jembrane, Jembrane, Jembrane. Takutnya nanti kalian nyari di lokasinya Jembrane, pasti nggak akan ketemu. Yang akan keluar adalah Jembrana, tapi dibacanya Jembrane. Perjalanan kurang lebih 1 jam tadi dari Tabanan, dan sekarang akhirnya aku sampai di Bunut Bolong. Tapi sebelum kita explore dan sebelum kita buat video di sini, aku mau coba dulu kopi Bali. Jadi sebelum sambil siap-siap sambil eh ya sambil siap-siap lah ya, sambil menunggu, sambil siap-siap sampai aku prepare, aku mau nyoba dulu nikmatin kopi Bali ini. Jadi buat kalian yang mau ke sini, tenang, di sini juga ada warung yang tentunya kalian bisa istirahat sejenak dan juga bisa nikmatin segala menunya yang ada di sini. Dan ini salah satu menu andalannya adalah kopi Bali. Anjreng, tadam! Hujan guys, ini adalah hal yang aku paling takutkan. Karena tadi memang di jalan sudah ada agak gerimis ya, cuman aku udah seneng karena ketika pas sampai sini tuh bagus tuh kondisinya. Tapi 5 menit kemudian ini langsung berubah, langsung kabutnya turun, langsung hujan. Tapi aku maklumi juga karena memang ini di bulan-bulan ya, November, Desember, Oktober, jadi ya pasti hujan sih. Cuman ya udahlah, kita nikmati aja kali ini. Karena cuacanya hujan, jadi aku sedikit terhalang, tidak terhalang sih, lebih ke ditunda dulu untuk eksplornya. Jadi kita lanjutin lagi nikmatin kopi Bali. Tapi setelah ini, setelah udah jeda, kita akan coba untuk eksplor lagi bagaimana keindahan dari Bunut Bolong ini, dan kita ceritakan juga tentang sejarah dan juga fakta-fakta unik tentang Bunut Bolong yang ada di Jembrane ini. Stay tune terus, jangan lupa buat komen. Dan hujannya pun cukup deras, sehingga aku harus nunggu agak cukup lama. Ini sekitar mau 1,5 jam. Aku ngabisin waktu buat menunggu hujan reda, ya, karena setiba-tiba itu dan sebesar itu. Ternyata hujannya ditunggu-tunggu tuh lama, hampir 1 jaman. Jadi kita pesan dulu mie, karena kebetulan ada warung dekat Bunut Bolong. Ini udah baru datang, udah begini lagi. Ini ya menunya, menu andalan seleraku semua ya. Ini ada mie, terus pakai telur, pakai sawi, ada juga cabai-cabean. Di hujan ini ditemani dengan yang mantap-mantap. Ya gitu. Jadi buat kalian kalau misalkan mau ke apa ini tuh namanya? Bunut Bolong, jangan khawatir kalian kelaparan. Karena apa? Karena di ada nyamuk, guys. Jadi di dekat kawasan Bunut Bolong ini ada warung yang memang menyediakan makanan, minuman, komoditas lainnya juga ada, rokok dan yang lain-lain. Jadi intinya kalau kalian kesini jangan takut, jangan sampai takut kelaparan. Asalkan syaratnya satu, bawa uang yang banyak ya. Karena warung apa ya? Karena Jepang hancur karena bom, kalau warung hancur karena bon. Jadi jangan ngebon ya. Setelah ditunggu cukup lama, hujannya akhirnya reda dan aku langsung bergegas mengambil banyak video di sini, dan aku pengen lihat lebih detail Bunut Bolong itu seperti apa, dan sangat menakjubkan ternyata. Hari ini aku udah sampai di Bunut Bolong, salah satu ikoniknya Bali, di mana Bunut Bolong ini adalah terowongan yang terbentuk dari lapisan akar yang dibolongi tengahnya, dan ternyata Bunut Bolong ini tuh sudah ada dari sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, yang uniknya selama pembangunan di Bunut Bolong ini sudah makan banyak korban. Jadi memang untuk Bunut Bolong ini menjadi salah satu ikon yang dikeramatkan di Provinsi Bali atau di Kabupaten Jembrane ke Provinsi Bali. Di sekitaran Bunut Bolong ini terdapat juga sebuah pura. Dan seperti yang kita lihat di belakang juga ada sebuah wantilan. Jadi wantilan ini tuh sebagai aula. Jadi kalau misalkan ada upacara besar, warga masyarakat sekitar itu berkumpulnya di wantilan ini atau di aula ini.
Kita lihat dan kita cari tahu di dalamnya ada seperti apa saja. Let's go. Nah, sekarang aku udah ada di Wantilan. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada meja-meja, ada kursi-kursi. Karena biasanya Wantilan ini dipakai juga untuk rapat, ya. Ada rapat ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan orang banyak pasti berkumpul di sini. Dan meja-meja itu juga biasanya dijadikan tempat untuk menyimpan sajen atau sesaji atau misalkan banten disimpannya di sana. Dan yang paling unik juga di sini masih ada yang namanya kulkul. Nah, bisa dilihat sebelah sana. Nah, itu namanya kulkul sebagai bentuk alat untuk memanggil warga. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, kebakaran ataupun kumpul-kumpul warga sekitar, digunakanlah kulkul tersebut. Nah, untuk kawasan di atas itu adalah kawasan pura, ya, karena memang di Bunut Bolong ini tuh terletak pura juga sebagai bentuk penjaga agar area sini tetap suci dan tetap terlindungi seperti itu. Tapi saya tidak bisa ke sana karena memang itu area suci dan saya pun walaupun sudah berpakaian adat Bali, tapi karena memang saya bukan bagian dari mereka jadi memang tidak diperbolehkan. Nah, tapi di sebelah kirinya pun juga ini seperti ada, kita lihat, kita cari ke sebelah sini saja. Ini itu masih bagian dari pura nampaknya, tapi kayak merajan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya mau di shoot dalamnya boleh. Jadi sekarang kita akan coba buat ke Bunut Bolongnya seperti apa. Di belakang sudah kelihatan ya, megah sekali pura yang ada di Bali. Dan for your information, bahwasannya setiap pembangunan pura itu menghabiskan dana yang cukup besar. Karena apa? Karena biasanya di pura ataupun di Merajan ataupun di Wantilan seperti ini menggunakan ukiran asli, ya. Di Bali itu masih menggunakan ukiran asli, jadi pasti bangunannya mahal. Kemarin aja temen aku ya, teman kerja, dia cuma bikin balai apa ya namanya, di rumahnya. Ukurannya nggak begitu luas, tapi habisnya bisa sampai 200 juta. Jadi kebayangkan, pura semegah ini, secantik ini, sebagus ini, menghabiskan dana berapa besar. Kalau misalkan ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita langsung ke Bunut Puhun ya. Bunut Bolong. Kalau Bunut Puhun itu daerah Sayar ya. Kita ke Bunut Bolongnya ya. Jadi, di Bunut Bolong itu terdapat 2 jalan. Nah, jalan utamanya itu yaitu jalan yang melalui terowongan, dan jalan alternatifnya itu adalah yang di belakang aku ini. Ini adalah jalan alternatif, di mana jalan ini dikhususkan untuk para pengantin baru. Yang pertama itu. Yang kedua untuk calon pengantin baru juga diwajibkan lewat sini. Karena mitosnya apabila pengantin baru ataupun calon pengantin baru lewat ke bunut bolongnya atau terowongan bolongnya, itu dikabarkan bisa bercerai atau bisa rumah tangganya kurang harmonis atau kurang langgeng, katanya seperti itu. Jadi daerah ini masih dijaga dengan baik karena ini merupakan daerah sakral yang ada di Jembrane, yang ada di Bali, dan kita lihat di lingkungan sekitar ini bersih ya, minim sampah karena ini adalah merupakan bukti bahwa daerah ini dijaga dengan baik. Nah, sekarang kita lihat, kita langsung ke Bunut Bolongnya. Bisa kita lihat ya, bahwasannya Bunut Bolong ini memang dijaga, ditata, bahkan rapih, banyak juga bunga-bunga hias di sekitarnya yang membuktikan bahwa tempat ini sangat spesial. Nah, jadi seperti ini bentukannya. Jadi zaman dulu tuh memang sudah bolong, tapi karena pada zaman Belanda agar kendaraan bisa melewati atau melintasi, makanya dibentuklah pekerja-pekerja untuk melebarkan, untuk membesarkan lubangnya agar mobil bisa masuk. Dan konon katanya selama proses pembuatan bunut bolong ini sudah memakan banyak korban. Jadi dari sana warga masyarakat percaya bahwasannya pohon ini itu adalah pohon yang sangat suci, sangat dijaga, dan tentunya juga ini pohon yang sakral yang harus dijaga, dan tentunya juga kita sebagai umat manusia harus terus menjaga juga karena
seperti yang dipedomani oleh warga masyarakat Bali tentang Trihita Karana, hubungan antar manusia, alam, dan Tuhan itu harus seimbang. Jadi kalau misalnya kalian kesini, aku ingetin juga buat saling menjaga tempat ini agar bisa terus lestari, bisa terus terjaga keasriannya, dan kita serta nanti anak cucu kita juga bisa menikmati keindahan alam yang ada di belakang ini. Kita lihat ke dalam seperti apa langsung. Karena ini merupakan salah satu fenomena alam juga ya. Akar kanan kiri di tengah-tengahnya bolong dan pohonnya masih tumbuh berdiri sampai saat ini dan usianya sudah ratusan tahun juga. Jadi ini adalah bentuk kebesaran Tuhan Sang Pencipta menciptakan fenomena alam seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kalian main ke Bali, ya jangan lupa buat main ke sini nih ke Bunut Bolong yang ada di Jembrane karena tidak ada tiket masuk dan free, ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung main ke sini. Jadi setelah ini kita akan explore daerah lain di Jembrane, masih di Jembrane. Kalau masih penasaran, terus pantengin video aku sampai selesai ya. Jadi kali ini tadi aku sudah perjalanan, cuman tidak aku rekam karena hujan. Dan sekarang isi dulu bensin yang kedua kali. Jadi aku mau lebih bagus perjalanan. Semoga sampai tujuan selamat ya. 30 menit lagi lah sampai. Perjalanan kita lanjut ke air terjun Batu Belah yang ada di Dewata. Kita lihat ya keseruannya seperti apa. Semoga sih airnya aman ya, karena setelah hujan, tapi aku berharap sih aman. Terus ikuti keseruan kita keliling Bali ya. Ini baru satu lokasi, kita menuju lokasi yang kedua. Perjalanan kita mulai lagi dan ini durasinya sekitar 1 jam. Perjalanan dari Bunut Bolong menuju Batu Belah Dewatan. Ini lokasinya ada di dekat pusat kota Jembrane di Negara. Dan untuk perjalanan kali ini aku cukup senang ya, walaupun tadi diguyur hujan sebentar, hampir pesimis. Tapi sekarang aku kembali senang karena cuacanya berubah menjadi cerah dan jalanannya ini sangat mulus, rahayu banget, sangat bagus banget ini jalannya ya. Aku kasih jempol lagi nih buat pemerintahan Kabupaten Jembrane ya, karena sudah memberikan akses jalan yang begitu lungsur langsar. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Ini tuh pokoknya jalanannya itu sangat mulus gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan nanti mau road trip ataupun motoran di Bali, tenang ya, jalanannya mulus seperti ini, bagus banget pokoknya. Sekarang kita sudah sampai di kawasan Jembrane, ya lebih tepatnya di Negara. Ini kurang lebih 15 menit dari Negara menuju ke Batu Belah Dewatan. Dan yang aku senangi adalah cuacanya ini panas banget. Jadi semoga kita bisa mandi di air terjun Batu Belah. Sekarang aku udah sampai di Puncak Mawar. Ini salah satu kawasan juga yang nyatu sama air terjun Batu Belah. Jadi destinasi keduanya aku mau ke air terjun Batu Belah yang ada di Negara, di Jembrane. Nah, pemandangannya lihat sangat menakjubkan bukan? Kita bisa lihat Jembrane secara 180 derajat dari sini. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Biar cepat, biar nggak hujan, aku kayaknya mau langsung cari lokasinya di mana. Tunggu keseruanku langsung ya. Komen-komen di kolom komentar. Dan akhirnya hujan turun lagi. Kayaknya aku antara jadi dan tidak ke air terjun Batu Belah. Melihat kondisi seperti ini. Tapi yang unik, hari ini aku istirahat di salah satu padepokan. Ini adalah salah satu kesenian Bali juga, namanya katanya jegog. Nah, kita bakal lihat gimana cara mainnya dan gimana keseruannya. Nah, guys, hari ini aku udah sama Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Tawan. Pak Tawan. Ya. Nah, Pak Tawan ini Ketua Jegog. Oh, ketua Jegog. Nah, jadi hari ini tuh karena hujan, jadi aku berteduh di padepokan mungkin ya Pak ini Pak ya? Sanggar seni ya? Ya. Sanggar seni Jegog dan hari ini Jegog. Jegog Giri Suara. Batu Belah. Oke. Nah, saya sudah sama pimpinan keseniannya ya. Jadi bisa dijelasin Pak, ini tuh kesenian apa dan biasanya dimaininnya buat acara apa Pak?
Kalau ada mungkin orang yang undang gitu, kalau selamatan, orang menusoyannya juga bisa gitu. Kalau nih kasih tari jogetan bisa tabuhannya gitu. Oh, pakai joget juga bisa, Iya Pak? bisa Ah, gitu kan. iya. Kan sudah sering dipila-pila, sering sudah nih pentas gitu. Pentas. Paling jauh berarti pentas kemana, Pak? Di Ubud. Pernah ke Ubud? Iya, Nyuh Kuning, Oh, Jimbaran, ke Jimbaran. ke Bukit tuh sering dipila-pila. Oh, Kan gitu. ada sepila sana. Gitu. Oh, gitu. Masuk sana. Ada yang ngantar gitu. Ada. Ya. Ya guys, jadi ini salah satu alat musik yang unik juga. Kalau bentukannya mah hampir sama kayak ini ya, Pak ya, kayak rindik, tapi versi jumbonya mungkin ya, Pak ya. Ya, ini kan belum diisi variasi. Oh, ada juga variasi. Semua variasi. Oh, Banyak. siap. Hanya tuh seragam. Pak. Oh, iya. Pakai seragam. Ya, adat Bali lah. Adat Bali ya, betul. Ya, Nanti kita coba lihat gimana keseruannya alat musik ini. ya. Dan tentunya juga ini adalah salah satu kekayaan budaya Bali. Dan aku juga kagum ya pas Ya. datang ke sini, wah ini alat musiknya gede-gede. Dan ternyata ketika suaranya dibunyikan juga nggak kalah syahdu juga kayak gitu. Oh, lebih bagus. Ya. Semua ada berisi. Oh gitu. Biasanya kasih tari. Ada tarinya ya. Oke. Menurut dari yang undang gitu. Yang Berarti by request ya Pak ya, sesuai keinginan yang undang ya. Iya. Kalau sampai Ubud ya minimal 10 dapat gitu. Gitu Ya, sudah sering di jalan. Tapi semua di sini tuh kalau 10 itu. Siap. Mobilnya langsung dari sini. Iya, soalnya agak lumayan juga ya Pak. Ini ngambil ini pasti 1 truk, 2 truk Pak. 1 truk penuh. Penuh. Wah. Ya. Semua ada bawa. Tuh gerobaknya tuh. Itu kan persiapan variasinya. Semua di sana. Ini semua berisi. Inilah jegok, gamelan raksasa khas Jembrane Bali. Terbuat dari bambu betung berukuran besar, instrumen ini menghasilkan suara bass yang menggelegar, unik dan juga berenergi. Kita langsung saja coba mainkan gimana keseruannya main alat musik jegok. Enak ya? Oke, mantap Pak. Oh, tapi memang ketukannya mah ada ininya Pak. Kaitnya ini. Oh. Ini temannya gitu. Oh, jadi kalau ini sama ini. Ya. Oh, gitu. Oh, iya. Kalau ini sini. Ya. Oh. Itu paketannya gitu. Itu karena lain. Oh, gitu. Ya, ini dah nutnya ini. Notnya ini. Kayak gitu guys. Jadi unik banget. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih jelas, bisa langsung main ke Batu Belah ya Pak ya. Iya. Ada di Negare di Jembrane ya. Ingin ya pentas ini. Betul. Ya saya ada saja tapi ya kan gitu. Iya betul Pak. Saya kumpulin teman. Kan gitu. Oke, siap, aman Pak. Dan di sini pun tidak hanya aku yang penasaran untuk explore musik jegok ini, tapi ada juga bule dari Australia nih. Dia penasaran dan coba mainin juga. Ternyata dia cukup baik juga dan cukup mahir juga. Ini adalah keunikan dan kekayaan keragaman musik, alat musik khususnya yang ada di Indonesia yang patut kita jaga. Dan tentunya aku sangat senang ketika menemukan alat musik ini. Karena hujannya semakin besar dan semakin parah, kemungkinan besar aku akan cancel untuk review Batu Belah. Padahal itu salah satu destinasi wisata yang potensinya besar di Jembrane. Tadi aku mau liatin keindahannya seperti apa. Tapi karena hujan, melihat kondisinya yang tidak memungkinkan dan takutnya banjir, jadi aku memilih untuk menuju ke destinasi berikutnya. Kita akan ke pantai, tapi pantainya aku belum tahu yang mana. Jadi jangan kemana-mana ya, terus ikutin keseruan aku buat keliling Bali. Dan edisi yang sekarang, edisi Jembrane. Ya beginilah resiko ketika kita explore di musim penghujan. Otomatis
kita harus mempersiapkan diri untuk menerima kenyataan ketika hujan turun kapan saja di luar prediksi. Karena tadi cukup panas ya, tapi sekarang hujannya setebal ini. Setelah hujan reda, aku lanjut perjalanan ke Pantai Kupol. Tadinya aku mau eksplor di sana dan istirahat makan. Tapi karena hujan ketika aku melewati area sana, jadi aku putuskan untuk melaju ke destinasi selanjutnya yang ada di Buleleng, perbatasan Jembrani dan Buleleng. Nah, ini jalan yang aku lalui adalah jalan hutan Bali Barat, hutan lindungnya Bali Barat. Biasanya di sini tuh ada monyet, tapi karena mungkin tadi hujan, jadi monyet-monyetnya bersembunyi dan berlindung agar tidak kehujanan. Sampai perbatasan Buleleng hujan, dan ini aku udah ada di Buleleng. Dan ini mungkin masukan ya buat pemerintah Buleleng, karena kan itu sudah masuknya destinasi wisata ya bagus lagi. Tolong dong jalannya diperbaiki ya. Soalnya lihat kayak gini, aduh ya ampun banget. Padahal resortnya bagus-bagus, tapi jalannya kayak gini. Semoga kedepannya jalan ini bisa lulus ya. Ya, destinasi wisata di sini makin meningkat. Dan pada akhirnya aku udah sampai di Pasir Putih Banyuwedang. Tapi sayang banget karena cuaca tidak mendukung, hujan turun lagi, aku tidak bisa nge-review secara full untuk pantai yang cantik banget. Karena ini kalau misalkan udaranya bagus, cahayanya bagus banget, ini akan terlihat gradasi 3 warna. Tapi sayang banget karena hujan, jadi aku tidak bisa spill kepada kalian. Tapi kalau mau ke sini, aku saranin kalian ke sini. Karena ini adalah salah satu spot terbaik untuk wilayah Bali Barat, khususnya di Buleleng. Jadi kalau nanti main, ada kesempatan, aku saranin main jangan di bulan-bulan penghujan seperti saat ini. Coba di bulan-bulan yang agak sedikit panas, jadi agar nanti hasilnya kalian bisa menikmati pemandangan pantai yang sangat menakjubkan. Ditambah dari sini pun kalian sudah bisa nyebrang ke Menjangan ya. Dan besok pun nampaknya aku gak jadi ke Menjangan karena memang cuaca kurang baik. Jadi kita akan maksimalkan besok kita akan lihat lumba-lumba aja di Pantai Lovina. Perjalanan dari mana tadi Teh ya? Dari Pantai Putih, Banyuwedang. Sekarang kita mau ke Lovina, mau ke hotel. Tapi sebelum itu aku udah beres makan. Hari ini makan aku habis di 69.000. Jadi pengeluaran kita nanti kita hitung di akhir ya. Oke, hari ini aku udah sampai di penginapan. Ini harga penginapannya 250.000, tapi dengan view yang bagus dan juga ini konsepnya kayak cottage gitu ya. Kita bakal spill dalamnya seperti apa. Dan dalamnya seperti ini. Ada 3 kamar tidur. Terus sambilnya seperti ini kayak pengantin ya. Sama bulan madu. Oh, seperti ini. Ada juga lemari. Amenitisnya cukup lengkap. Tapi ini ada harta karun. Tada. Pokoknya ini worth it banget, 250.000 di Lovina. Jadi kalau mau ke Lovina jangan lupa di sini, nanti aku ceritain linknya. Oke. Wah, mantap udah. Besok kita akan lihat lumba-lumba aja di Pantai Lovina. Nah, buat kalian yang mau tahu keseruannya, terus pantengin channel YouTube aku. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kita akan kembali lagi di hari kedua. Dadah!